Selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom di rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Kartini Lain Bunda SDA dengan tema Hidup Rukun dan Damai. Bacaan terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersama teduh sejenak. Kami undang berdiri, kita akan mulai lagu dari Hidup Jemaat 15 ayat 1 sampai 2 berhimpun semua. Mari kita mendengarkan naskah Minggu untuk ibadah Minggu pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama denganmu.
agar kita baik dalam pikiran, perkataan, dan perilaku bahwa keresahan dan perpecahan di antara sesama kami. Apabila dosa-dosakan dan tidak ada yang dapat kita meninggikan di hadapan Tuhan. Kasihilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Layakkanlah kami menjadi anak-anak yang makmur dan damai dengan semua orang. Mari kita sambut buat kita dengan menyanyikan lagu O Allahku Hidup Lagi NKB 1-2 dari dalam dunia pengajaran. Berbahagialah orang yang mengampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya dan kehidupan Tuhan dan yang tidak berjiwa penuh.
Anugerahkan kami sukacita, bukan masih menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami masih bisa menggunakan hidup kami untuk datang kepada mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa yang baik, jamah dan pikiran kami sehingga kami fokus saudaraan yang siapa dalam. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan kita. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jauh, dan meleleh ke jauh harum dan meleleh ke sebanyak. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan lepas kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan yang ada. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, Baik yang ada di gereja maupun untuk Bapak Ibu jemaat yang sedang beribadah di rumah. kurang lebih hampir 6 bulan sudah kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk atau tetap mengikuti protokol kesehatan yang biasanya dalam keadaan normal kita ke gereja, kita tidak menggunakan masker, tidak perlu cuci tangan, duduknya pun tidak perlu jauh-jauh, tapi dalam masa pandemi ini dan masa new normal, kita diharuskan mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini mengikuti tema yang diberikan oleh PGI melalui buku Almanak Hidup Rukun dan Damai. Kira-kira dalam kurang lebih 6 bulan
satu dengan yang lain. Mungkin sudah ada yang bosan, menggerutu, dan bisa menjadikan keluarga yang tadinya rukun, damai, menjadi timbul percekcokan di dalamnya. Sudah mulai ribut satu dengan yang lain, karena pandemi, penghasilan suami contohnya mulai berkurang, istri mulai mengomel-ngomel. Anak-anak harus bersekolah di rumah, sudah mulai rasa bosan, mulai marah-marah. Istri yang harus mengajarkan anak-anak sudah mulai capek karena menjadi guru untuk kalau satu anak syukur, tapi kalau ada 3 anak atau lebih dari 1 makin pusing. Jadi pikirannya sudah terkontaminasi ya, bukan cuma pekerjaan di kantor, tapi juga kehidupan di keluarga sudah membuat dia merasa sudah tidak kuat. Apakah keadaan kita sekarang masih membuat kita mempertahankan kerukunan di dalam kehidupan keluarga atau di dalam gereja? Bisa jadi juga ya kita tidak berpikir negatif, tetapi jika keadaan di rumah sudah membuat rukun, sudah membuat percecokan, bisa jadi juga orang datang ke gereja itu hatinya sudah mulai ada sesuatu yang malas lah atau bosan dan lain sebagainya karena kemarahan yang terjadi di rumah atau di kantor atau dalam pekerjaan membuat dia bisa mengekspresikan itu ketika dia berada di gereja dan bisa membuat ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam persekutuan. Apakah kita masih bisa sebagai orang Kristen mempertahankan atau melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini penulis yaitu Raja Daud sendiri mau mengajak kita untuk hidup dan rukun, menjaga persaudaraan itu supaya tetap satu dan tetap menjadi hangat, baik di dalam keluarga ataupun dalam persekutuan atau dalam pekerjaan atau di dalam hidup kita bermasyarakat. Jika kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, kata rukun dalam kata sifatnya mempunyai arti baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati atau bersepakat. Sedangkan kata damai memiliki arti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan juga tenang. Kedua kata ini memiliki makna yang positif, tidak memiliki makna yang negatif. Kedua-duanya menggambarkan sesuatu perbuatan yang baik. Dalam rukun dan damai, kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki keamanan bersama dengan saudara kita di rumah atau saudara seiman kita. Lalu, jika kedua kata ini memiliki makna yang positif, apakah orang-orang Kristen telah menerapkan hal itu di dalam kehidupannya hari lepas hari? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Raja Daud menulis Mazmur 133, ini adalah ungkapan hati Raja Daud sendiri, bagaimana ia pun ada dalam satu keadaan ketika dia harus diurapi untuk menjadi raja. Dia yang tadinya tidak memiliki paras yang baik atau memiliki pelatih perang yang baik berbeda dengan saudara-saudaranya, tetapi dia diurapi menjadi raja, itu menjadikan saudara-saudaranya menyimpan rasa iri, menyimpan rasa dengki terhadap Daud. Kemudian yang kedua, ketika dia menjadi raja, anak-anak Daud pun merebut takhta bapaknya atau membuat Daud harus mengalihkan diri dari Yerusalem dan meninggalkan kerajaannya. Sehingga pagi hari ini jika dia menulis di dalam Mazmur 133, ini menjadi ungkapan Raja Daud sendiri dari hatinya, bagaimana dia merindukan supaya kasih persaudaraan itu menjadi sesuatu yang rukun. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perang antara satu dengan yang lain, tetapi dia merindukan keamanan di dalam dia memimpin atau di dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menganalogikan hidup yang rukun seperti minyak yang baik di atas kepala Harun.
minyak di dalam perjanjian lama pada waktu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena minyak tidak digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ketika ada perempuan yang melakukannya dengan minyak, artinya bahwa minyak itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Dan dalam perjanjian lama, minyak itu melambangkan sesuatu yang suci, yang dibukukan dengan hal yang memang betul-betul baik, atau hal yang memang betul-betul berharga. Jadi tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi digunakan untuk mengurapi para imam pada waktu itu, untuk mengurapi raja, sehingga itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga. Demikian pula dengan kasih persaudaraan kita, kerukunan dan kedamaian harusnya itu menjadi sesuatu yang suci dan juga murni. Ketika kita ingin mengasihi untuk saudara-saudara kita, hendaklah sesuatu itu muncul dengan sesuatu yang murni dan tidak ada hal-hal lain, tapi memang murni kita ingin menjaga persatuan itu. Yang kedua adalah bahwa dalam tradisi perjanjian lama juga, minyak dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral dan juga untuk menyukakan seseorang. Jadi itu melambangkan kesukaan, sehingga di dalam ayatnya yang kedua disebutkan di situ yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya bahwa minyak itu digunakan untuk mengurapi imam besar pada waktu itu. Kepada Harun dikatakan juga bahwa ke leher dan juga ke jubahnya turun, artinya tidak hanya di kepalanya saja, tetapi meleleh ke bawah. Artinya bahwa minyak itu membawa kesukaan, bukan cuma di bagian kepala, tetapi kepada seluruh bagiannya. Membawa kesukaan bukan saja kepada contohnya ayah di rumah atau ibu di rumah, tetapi ketika kita menjaga persatuan persaudaraan itu akan berdampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain juga merasakan kesukaan karena apa yang kita perbuat itu adalah baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Daud menggambarkannya dalam ayat yang ketiga seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini menggambarkan bahwa kerukunan itu seperti embun yang melambangkan penyegaran kehidupan. Hidup rukun dan damai membawa penyegaran bagi kehidupan kita, baik kita secara hidup dalam keluarga, hidup dalam pekerjaan, atau hidup dalam bermasyarakat, atau hidup dalam bergereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud menyatakan bahwa rukun itu menyenangkan dan berharga. Sayangnya kerukunan tidak selalu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita bisa membayangkan bahwa besok kita akan merayakan 17 Agustus ya, 75 tahun sudah Indonesia hidup dalam kemerdekaan. Kalau kita melihat kembali, bagaimana kalau pada waktu itu orang-orang yang sedang berjuang untuk kemerdekaan itu tidak memiliki kerukunan di dalamnya? Apakah kemerdekaan itu bisa terjadi kalau antara sesama mereka itu saling cekcok satu dengan yang lain? Apakah kemerdekaan itu bisa terwujud dan kita merasakannya jika mereka tidak menjaga supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalamnya? Kita melihat jika kita bisa merdeka juga karena ada satu kerukunan yang tercipta di dalamnya, sehingga membuat kita bisa merasakan kemerdekaan itu sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus menjadi pelajaran bukan saja untuk keluarga, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup secara bergereja. Gereja kadang terlalu sibuk untuk mengkotak-kotakan atau melihat perbedaan di dalamnya, tanpa melihat bahwa ketika hidup rukun dan bersatu, maka pemberitaan Injil itu akan terus berjalan dan akan terus berkembang, dan banyak orang akan bisa menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini,
Kita diajak untuk memiliki kasih persaudaraan yang akan membawa kita untuk menciptakan satu kehidupan yang rukun dan juga penuh dengan damai sejahtera. Di atas segalanya bahwa kerukunan itu tercipta ketika hati kita penuh dengan kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang benar-benar berharga tanpa sesuatu apapun. Kerukunan menolong kita untuk bekerja sama sebagai satu kumpulan orang percaya sebagaimana yang diinginkan Allah, yang membuat kita dapat merasakan kehangatan dalam sebuah persekutuan atau dalam sebuah keluarga. Kerukunan juga memperbaharui dan menghidupkan pelayanan karena berkurangnya ketegangan-ketegangan yang terjadi dan bisa melemahkan tenaga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup rukun dan damai bukan berarti bahwa kita akan menyetujui segala hal. Akan ada banyak pendapat yang terjadi di dalam kita hidup bersama, dalam keluarga, dalam kakak dan adik atau persekutuan, bukan berarti kita menerima segala sesuatu yang ada di dalamnya. Seperti jika dianalogikan banyak not di dalam satu tangga nada musik, banyak sekali kalau kita melihatnya. Tetapi jika disusun menjadi satu, itu akan menciptakan sebuah harmoni yang baik dan musik itu akan menjadi indah. Jadi artinya bahwa banyak sekali pendapat di dalamnya, kita berbeda-beda seperti simbol negara kita ya, berbeda-beda tapi tetap satu, kita berbeda-beda dalam hal pendapat dan lain sebagainya. Tetapi itu hendaknya harusnya tidak melemahkan kita atau tidak membuat tenaga kita lemah sehingga persekutuan itu tidak ada kehangatan di dalamnya. Tetapi banyak pendapat justru akan mengisi kita untuk semakin membawa pelayanan itu semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Raja Daud menutupnya dengan ungkapan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif yang terjadi atau keluar dari kerukunan yang kita ciptakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita doakan dan kita usahakan terus-menerus kerukunan itu serta kedamaian terus tercipta di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat atau bangsa kita. Kerinduan pemazmur pada pagi hari ini di dalam Mazmur 133, dia merindukan persaudaraan yang rukun, hendaklah juga menjadi kerinduan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun rindu untuk tetap menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kerinduan pemazmur bukan saja kerinduannya sendiri, tetapi menjadi kerinduan Tuhan Yesus juga. Jika kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 21, doa Yesus pada saat itu adalah supaya mereka semua menjadi satu. Maka marilah Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, kita pun hidup penuh dengan rukun dan damai, dan kita menjadi orang-orang yang bersatu hati untuk mengembangkan pelayanan kita, dan bersatu hati untuk membawa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu, kita hidup dengan mengusahakan kerukunan dan kedamaian dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman kita,
di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anaknya Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Marilah kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ajarlah kami supaya hidup menjadi pribadi-pribadi yang tetap menjaga kerukunan di dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami bergereja, dalam pekerjaan kami, atau dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu dan tumbuhkanlah firman itu, supaya hidup kami semakin hari menjadi semakin lebih baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat Pop Citra Grand. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang sementara ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Bapak Berman Saragi, Ayahanda dan Ibu Penatua Roma Saragi dalam masa perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok. Opa Martin, adik dari Opa Hari Darmawan dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina, sedang dalam masa perawatan di Rumah Sakit UKI. Opung Boru Yosi, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simanggusang dalam hari tuanya. Ibu Tianggu Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Sihaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Opung Deril Boru, ibunda dari Penatua Lampot Banjirio Sinaga dalam masa pemulihan. Juga untuk Ibu Rita Boru Sianipar, ibunda dari Saudara Gideon Ganding Sitompul. Juga Bapak Joni Mandali, Ayahanda, Bapak Penatua Lili Mandali dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam masa perawatan atau dalam masa pemulihan ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan hati mereka, bahkan berikan semangat yang terus berlimpah di dalam kehidupan mereka, supaya mereka pun terus berjuang untuk melawan sakit penyakit yang sedang mereka rasakan saat ini. Kami berdoa untuk makanan yang dikonsumsi, Tuhan memberkati, untuk obat yang dikonsumsi juga Tuhan memberkati, supaya melalui itu mendatangkan pemulihan bagi mereka. Keluarga yang setia mendampingi dan mengurus juga Tuhan berikan hati yang terus tetap setia dan bersukacita untuk mengurus anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam masa kelemahan tubuh ini. Terima kasih Bapak yang baik. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Saul Panggabean yang beberapa waktu lalu dipanggil pulang, Ibunda terkasih Ibu Ramiana Panggabean Borusi Tompul. Kami berdoa untuk keluarga ini, Tuhan tetap menganugerahkan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka untuk tetap menjadikan hidup mereka bersukacita di hadapan Tuhan dan merelakan Ibunda terkasih yang telah ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga naikkan doa kami untuk semua kaum lansia gereja Pop Citra Grand. Kami berdoa untuk mereka yang dalam masa tua mereka, dalam usia indah mereka ini, Tuhan tetap bersama dengan mereka, anugerahkan sukacita yang berlimpah bagi mereka, kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka pun tetap menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan dan usia yang baru, usia yang terus bertambah ini. Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat mempergunakan hidup mereka dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami untuk anak-anak yang sedang berjuang untuk mencari universitas, untuk pendidikan selanjutnya, dan yang sedang menghadapi ulangan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, bukakanlah jalan yang terbaik bagi mereka, di mana mereka sedang berjuang untuk mendapatkan universitas. Kami percaya Tuhan tidak menutup mata, tapi Tuhan akan menolong mereka untuk dapat mendapatkan yang terbaik. Juga anak-anak yang sedang menghadapi ujian atau ulangan, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Setiap mata pelajaran yang mereka pelajari, Tuhan tetap ingatkan mereka supaya mereka dapat mengisi setiap soal-soal dengan baik, dan hasil yang mereka dapatkan, mereka bersukacita di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk majelis terpilih periode 2020-2024. Terima kasih Bapak karena Engkau memberikan hati kepada mereka untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan di Gereja PAUD Citra Grand. Kedepannya kami percaya Tuhan akan tetap bersama dengan mereka untuk membawa pelayanan di Gereja PAUD Citra Grand semakin memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh, bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung yang Tuhan perintahkan untuk kami semua. Terima kasih Bapak, persiapan untuk pengakhiran majelis periode 2016-2020 dan peneguhan majelis periode 2020-2024 kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, acara ini dapat berjalan dan berakhir seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, wakil presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan, serta keadaan bangsa Indonesia yang masih berada dalam pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong para pemimpin kami, supaya mereka pun diberikan hikmat untuk menyikapi dan mengambil keputusan yang bijak untuk bangsa kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pandemi ini, kami percaya Engkau adalah Allah pemilik alam semesta ini yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh para pelayan Gereja PAUD Citra Grand, gembala jemaat, majelis, admin, auditor, pastor, dan guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah para pelayan-pelayan ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang bergandengan tangan untuk membawa Gereja PAUD Citra Grand menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan, dan jemaat yang ada di dalamnya bisa menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari hidup mereka menjadi hidup yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, anugerahkan kesehatan dan juga kekuatan bagi seluruh pelayan Gereja PAUD Citra Grand. Untuk setiap program kerja yang ada di gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan jika ada program yang tidak dapat kami selesaikan di dalam tahun-tahun ini Bapak, dan kiranya kami berdoa untuk tahun kedepannya kami dapat menuntaskan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah yang baik, kami membawa syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan seruan hati kami dan tidak pernah menutup telinga atas seruan yang kami naikkan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita bersyukur dengan melandaskan firman Tuhan yang terambil dari tertulis dalam Matius 30 ayat yang kelima. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti baris depannya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam warta jemaat. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan menyambut dengan nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 293 ayat 1. Puji Yesus. Thank you.
dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Marilah kita doakan persembahan kita. Ya Bapa, segala yang kami punya dalam hidup kami adalah pemberian-Mu, dan kami bawa saat ini dalam rumah-Mu sebagai ucapan syukur kami atas kehidupan yang rukun dan damai yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati persembahan ini, kuduskan dan jadikan harum di hadapan-Mu. Berikanlah hikmat dan hati yang takut padamu bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar dapat berguna untuk mewartakan damai dan sukacita-Mu kepada seluruh makhluk. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Bapak Ibu, jemaat, silakan duduk kembali. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Adriani Kartini Laikuta STH, pelayan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Regina Sitorus yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Berita duka cita, telah berpulangnya ke rumah Bapa di surga Ibu Ramiana Panggabean Bolusi Tongkul, ibunda dari Bapak Ferry Saud Panggabean pada hari Selasa 11 Agustus 2020 dan telah dimakamkan di San Diego Hills pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Gembala, majelis, jemaat dan pelayan gereja Pope Citra Grand mengucapkan turut berbelasungkawa dan mendoakan untuk keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Amin. Pemilihan majelis periode 2020-2024, panitia pemilihan majelis telah menerima surat pengunduran diri dari calon majelis terpilih Ibu Kori Marsaulina Borutobing pada tanggal 9 Agustus 2020, sehingga calon majelis yang akan ditentukan menjadi sebagai berikut. Pertama, Ibu Naomi Semajuntak. Kedua, Ibu Roma Prince Aryani Saragi. Ketiga, Bapak Monangan Sianipar. Keempat, Bapak Ferry Saud Panggabean. Kelima, Bapak D. Parulian Saragi Sitio. Pembekalan majelis dan calon majelis tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 dan tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020. Peneguhan akan dilaksanakan dalam ibadat Minggu pagi tanggal 30 Agustus 2020 oleh MPGH PGIW Jawa Barat. Mohon dukungan doa jemaat. Perubahan pelaksanaan ibadah umum selama masa kenormalan baru. Ibadah umum telah kembali dilaksanakan di gereja sejak 7 Juni 2020 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Pagi pukul 8 hingga pukul 9, sore pukul 4 sore hingga pukul 5 dengan format ibadah sore sama dengan ibadah pagi. Memperhatikan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah pagi di gereja belum mencapai maksimal kapasitas dan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda, maka rapat majelis dan gembala jemaat pada tanggal
Agustus 2020 memutuskan untuk sementara ibadah umum hanya dilaksanakan satu kali pada ibadah pagi mulai tanggal 30 Agustus 2020 dengan jadwal seperti biasa pukul 8 hingga pukul 9. Pelaksanaan ibadah umum di gereja akan senantiasa dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi jemaat pada ibadah pagi dan kondisi pandemi COVID-19. Gereja menyediakan sarana bagi jemaat yang akan tetap beribadah dari rumah dengan live streaming melalui media Zoom serta panduan tata ibadah dari gereja. Jemaat beribadah di gereja dengan mengikuti protokol yang ditetapkan gereja yang mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah terkait kondisi kenormalan baru. Protokol dapat dibaca di halaman terakhir lembar warta jemaat ini. Ibadah kategorial tetap dilakukan melalui sarana online seperti biasa. Mohon dukungan doa seluruh jemaat agar seluruh pelayanan ibadah umum dan kategorial dapat berjalan baik. Berikutnya pengakhiran masa praktek mahasiswa Kolegium Pastoral. Masa praktek Saudara William Gading Sitompul selama 3 bulan telah berakhir pada 15 Agustus 2020. Gembala, majelis, dan jemaat Gereja Pop Citra Great mengucapkan terima kasih atas peran Saudara William dalam semua bidang pelayanan selama masa praktek. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Saudara William dan menyertai masa pendidikan selanjutnya di STT Jakarta. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan jadilah pembawa damai dan kerukunan bagi sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan duduk kembali. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus